Halo Sobat Taspen, kembali lagi bersama saya Devika dalam acara Taspen Talk. Di episode kali ini kita akan membahas seputar kios warga. Apa itu kios warga? Nah, langsung aja kita ngobrol-ngobrol bareng Pak Dadang. Halo Pak Dadang. Halo Devika. Nah, Pak Dadang, apa kabar? Alhamdulillah, baik Devika. Gimana kabarnya? Baik juga. Nah, Pak Dadang, ngomong-ngomong nih soal kios warga. Kios warga itu apa sih dan apa yang melatar belakangi launching pada tanggal 10 Juni kemarin program kios warga ini? Oke, Devika. Kios warga itu salah satu program wirausaha PT Taspen, wirausaha pintar ya. Jadi salah satu dari Taspen itu punya program kewirausahaan yaitu wirausaha pintar, salah satunya adalah kios warga ini. Tahun 2019 ya, tanggal 16 Januari 2019 tepatnya, Presiden kita Bapak Insinyur Joko Widodo mencanangkan di Sentul program kewirausahaan ini, wirausaha pintar. Nah, saat ini kita sudah menyiapkan apa saja yang menjadi harapan dari para ASN maupun pensiunan ketika akan yang berminat berwirausaha ya. Salah satu contohnya adalah wirausaha pintar kios warga ini. Jadi program kios warga ini memang dikhususkan untuk ASN maupun pensiunan yang berminat berwirausaha. Kita tahu bahwa saat masih aktif 100% penghasilannya didapat, tetapi ketika pensiun nanti penghasilannya berkurang. Akibat apa? Akibat tidak ada lagi tunjangan kinerja, tunjangan jabatan. Itulah makanya kenapa Taspen menciptakan satu bentuk wirausaha untuk membackup ASN atau pensiunan yang berminat berwirausaha. Gitu, Devika. Berarti Taspen membuat sebuah inovasi ya untuk para pesertanya. Betul. Nah, Pak, program apa aja sih yang diberikan oleh kios warga ini? Oke, nah menariknya dari kios warga ini adalah ada salah satunya adalah dia tidak memerlukan keahlian khusus, satu. Yang kedua, dari sisi modal terjangkau, 25 juta paketnya atau yang 40 juta. Begitupun tempat usahanya bisa memanfaatkan yang ada di rumah saja, misalkan ada lahan di rumah dengan ukuran minimum 2,5 kali 2,5 meter atau 3 meter kali 3 meter, itu sudah bisa membuka satu kios warga berupa dagangan fisik maupun digital di sana gitu, dengan desainnya, layoutnya itu seperti minimarket yang sudah ada saat ini gitu. Berarti model-modelnya kayak toko kelontong gitu ya Pak ya? Benar sekali, benar. Berarti yang dijual apa aja tuh Pak? Tadi kan ada program fisik dan digital ya Pak ya? Nah itu maksudnya gimana Pak? Nah, barang-barang fisik itu merupakan barang-barang kebutuhan sehari-hari, Devika, kebutuhan yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat, oleh kita sendiri. Nah ya, misalkan beras, minyak goreng, gula, teh dan lain-lain seperti itu pasti kita beli setiap hari, setiap bulan itu sudah pasti ya, dan itu pengeluaran wajib untuk membeli itu. Nah, sementara untuk yang bentuk digital di kios warga itu sudah mampu menjual token listrik, pulsa, voucher hotel, penerbangan, dan lain-lain. Jadi dia memang benar-benar konsepnya itu konsep ibaratnya berbeda dengan warung konvensional lah. Artinya memang benar-benar dia itu luar biasa lah kios warga ini. Baik, berarti dimanapun tempatnya yang dimiliki oleh peserta itu bisa dijadikan untuk usaha ya Pak ya? Benar banget. Nah Pak, tadi kan udah bicara nih tentang latar belakang, terus tentang program kios warga. Nah, keunggulannya apa sih Pak untuk dari adanya kios warga ini? Oke, keunggulannya dari sisi distribusi barang, misalkan dari sisi distribusi barang itu juga cepat. Order barang berikutnya
Pemesanan misalkan barang-barang yang sudah habis itu dilakukan melalui satu sistem alat transaksi pintar namanya, semacam edisi ya, seperti itu. Nah, jadi cukup lewat situ, bebas biaya pengantaran. Nah, itu ya. Terus ada barang misalkan 2 bulan sebelum kadaluarsa, nah itu bisa diinformasikan dan akan diganti sama yang baru. Nah, kios warga sendiri nanti ya bagi ASN atau pensiunan yang membeli paket 25 juta atau 40 juta, dari mulai training untuk pemilik kios warga, terus penataan, rak-raknya itu ya ditata, terus penataan barangnya, pokoknya disesuaikan dengan barang ini disesuaikan dengan dengan yang selajimnya gitu. Misalkan kayak minyak goreng nggak bisa ditata bersatu dengan beras misalkan nanti ini. Nah itu benar-benar rapih nanti supaya memang menarik perhatian pelanggan gitu. Kalau kita ke supermarket ya seperti itulah kira-kira tuh penataannya. Ya, itu Devika. Berarti kalau boleh tahu Pak, kios warga ini letaknya itu kan tadi kan dibilang di rumah, bisa di rumah warga, di garasi. Nah, ini tuh menyebarnya di mana aja sih Pak? Sudah menyebar di mana aja? Apakah baru di Jakarta atau udah di seluruh Indonesia atau gimana? Saat ini kita sudah ada di 20 kota ya. Salah satu contoh misalkan di Kalimantan itu ada di Palangkaraya, ada di Samarinda, ada di Kupang, ada di Mataram, ada di Tasikmalaya, Cirebon, Bandung, Jakarta, Kediri, Malang, Kendal. Nah itu baru di 20 kota itu. Tapi saat ini tentu kita pasti akan melebar ya Pak ya? Benar, di kantor cabang kita ada 57 kantor cabang Taspen dengan total kabupaten kota itu ada 546 kabupaten kota. Nah itu diharapkan nanti semua jaringan kios warga ada di sana gitu. Nah itu bisa menjadi ikonnya Taspen itu ada, karena memang di situ adalah kios warga itu binaan PT Taspen Persero. Baik Pak, berarti ini cukup menarik sih Pak buat saya, karena ketika kita sudah misalnya nih saya mau pensiun ya kan, kita bingung mau gimana, dan ini salah satu ide menarik untuk ketika saya nanti saya udah ada planningnya ketika punya usaha, dan ini mudah sekali ya ternyata Pak. Nah boleh nggak Pak diceritain nih cara menjadi wirausaha dan alur dari kios warga ini ketika mau dari daftar ataupun distribusi yang tadi sempat Bapak informasikan sedikit. Nah, jadi ketika nanti para peserta atau para calon pensiunan mau pensiun, mau berwirausaha, nah mereka sudah ada satu program yang menjanjikan, yaitu kios warga ini. Boleh Pak, silahkan. Iya, baik. Seluruh cabang kita di seluruh Indonesia itu sudah mensosialisasikan pastinya kios warga ini. Dan untuk menjadi pemilik kios warga ini sangat mudah banget. Dari mulai pendaftarannya itu cukup mengisi formulir, diserahkan ke Taspen, boleh dikirimnya lewat WA grup ya, atau datang langsung ke Taspen. Tapi sebaiknya karena masa pandemi tidak dilakukan datang ke Taspen langsung, tetapi cukup lewat WA grup saja. Nah, nanti kami akan teruskan ke vendor kita sebagai konsolidator adalah PT Jaring Sistema Semesta. Nah, 1 hari atau 2 hari setelah formulir ini diterima, nanti PT Jaring Sistema Semesta akan melakukan survei kelayakan, karena di sana harus dilihat apakah di lokasi tersebut banyak warung atau toko-toko. Nah, itu ada batasannya minimum 200 meter. Kalau memang masih memungkinkan karena di sekitar itu harga jual barangnya lebih tinggi, ya kita bisa masuk juga di sana untuk bersaing supaya masyarakat juga, supaya masyarakat juga merasa diuntungkan gitu. Nah, setelah dinyatakan layak, maka calon pemilik ini dari sisi pembiayaannya boleh mandiri, boleh melalui bank yang
sudah bekerja dengan Taspen. Taspen sudah bekerja sama dengan 45 bank di seluruh Indonesia tuh, ada bank nasional dan 28 bank daerah. Nah itu pembiayaannya bisa dari sana ya. Setelah disetujui dilakukan pembayaran ke PT Jaring Sistema Semesta selaku konsolidator, paling lambat dalam waktu 14 hari kerja, barang-barang, dagangan, rak, alat transaksi pintar berikut training akan diberikan kepada calon pemilik kios warga ini. Setelah itu baru tinggal langsung jualan saja. Ada trainingnya tadi sempat Pak? Ada, betul. Jadi bagaimana cara pemrograman alat ini itu diberikan langsung ke pemilik supaya pemilik ini tahu cara transaksi barangnya, cara menetapkan harganya, cara order barang berikutnya. Nah itu. Jadi ada alat transaksi pintar kalau kami sebut ya. Itu sangat mudah lah digunakan, sangat mudah digunakan. Menarik Pak. Nah tadi kan udah dibilang melalui beberapa bank ya Pak ya? Betul. Pembayaran. Nah, mekanisme pembayarannya sendiri gimana Pak? Oke, jadi untuk mekanisme tadi kalau yang mandiri bisa langsung bayar sesuai paket yang dipilih 25 juta atau 40 juta ya. Nah nanti untuk paket yang 25 juta akan mendapatkan 280 item barang ya. Kalau yang paket 40 juta akan mendapatkan 548 item barang. Nah, untuk yang mandiri bisa langsung di-store ke rekening JSS ya. Sedangkan untuk yang melakukan pembiayaan itu pembiayaan kredit akan dilakukan akan mengangsur setiap bulannya. Dari apa? Dari uang pensiun bulanan bisa, dari gaji bulanan bisa, dari hasil usaha kios warga sendiri bisa, gitu ya. Berarti ya yang bisa mengikuti kios warga ini tidak hanya pensiun saja ya Pak ya? Betul. Jadi kayak bisa terauto debit lah intinya bisa. Untuk pembiayaan ini ya. Ya, jadi kalau kami sebut selama ini namanya komunitas Taspen. Komunitas Taspen itu terdiri dari ASN, pensiunan ASN, pegawai Taspen, pensiunan pegawai Taspen, dan keluarganya. Nah itu komunitas Taspen. Oke, berarti dari bank lain pun juga banyak bank bisa untuk transaksi, jadi nggak perlu khawatir ya Pak, mau kan beda-beda nih di tiap daerah, ada yang pakai bank daerah, ada bank lainnya. Nah, jadi pembayaran kadang suka bingung ya kan, apalagi bisa dikenain cas, itu kan juga jadi satu concern kan. Benar. Dan ada yang menarik lagi, Devi. Iya Pak, gimana Pak? Jadi di kios warga itu nanti bisa disinergikan dengan UKM-UKM yang ada di lingkungan setempat. Oke, maksudnya gimana tuh Pak? Yang usaha-usaha kecil itu, yang usaha-usaha kecil bisa nitip barang di kios warga. Nah, di kios warga nanti ada yang laku bayar, yang nggak laku dikembalikan lagi. Jadi si kios warga ini sudah bisa mampu menghidupkan perekonomian di wilayah setempat itu sebetulnya. Konsepnya ke sana. Ya, jadi sinergi itu. Jadi pengusaha-pengusaha kecil di situ bisa naruh barang di sana di kios warga itu. Nah itu. Nah, Pak, harapannya dengan ada kios warga ini untuk para peserta apa Pak? Oke, harapannya gini ya. Jadi kita memang harus memulai dari sekarang, harus menyiapkan dari sekarang. Tidak nanti, harus saat ini. Ya, pengelolaannya kan kios warga ini tidak harus diri sendiri. Bisa juga misalkan kalau ya istri di rumah ya istrinya, atau kalau ada keluarganya ya keluarganya, atau kalau misalkan ada asisten rumah tangganya yang menunggu. Nah itu harus disiapkan. Jadi tidak juga mengganggu aktivitas pekerjaan kita sehari-hari di kantor, karena memang sudah ada yang ngurusnya, gitu ya. Nah saya yakin dan percaya karena barang yang dijual juga mampu bersaing dengan supermarket yang ada. Nah, saya yakin akan meningkat. Terlebih dari UKM bisa naruh barang di sana juga, itu juga bisa bisa mempercepat pertumbuhan keuntungan si pemilik kios warga itu sendiri. Itu.
Nah, harapan kita ke peserta dan pensiunan memanfaatkan ini karena kios warga ini tidak memerlukan keahlian khusus. Bedanya dengan misalkan hidroponik, tentu itu harus memang banyak belajar. Kalau ini sudah di tempat saja, hanya cukup mengetahui cara transaksi melalui alat transaksi pintar, itu sudah langsung bisa. Dan itu pun di training. Betul, dan itu juga diberikan training. Nah, setelah itu berjalan juga tetap kita dampingin. Itu tetap kita dampingin di mana ada kesulitan dan segala macam, itu tetap kita dampingin gitu ya. Pak, kalau mau nanya lagi nih, misalnya ada peserta yang ingin bertanya seputar kios warga, dapat bertanya kemana Pak? Oke, boleh ke call center Taspen, boleh ke seluruh cabang Taspen gitu ya. Jadi seluruh cabang Taspen ada 57 kantor kita di seluruh Indonesia, itu sudah bisa bertanya di sana gitu ya. Terus kita juga memasang banner-banner yang bisa bisa dilihat di sana gitu ya, di banner tersebut, ke siapa harus bertanya, ke siapa harus mendaftar, nah di sana bisa ditanyakan ya. Berarti nanti ketika ada calon untuk pemilik kios warga nih Pak, nah berarti tinggal datang ke kantor Taspen atau menghubungi call center ya, karena kan mungkin saat ingin bertanya-tanya dulu nih bisa menghubungi call center. Nah nantinya ketika memang sudah ada niat nih Pak untuk membuka kios warga, nah itu berarti apakah ada formulir atau pendaftaran lainnya ya Pak? Iya, formulirnya itu bisa didapat di kantor Taspen setempat ya, bisa. Tetapi begini, memang kita kan bisa ditelepon, kalau ada nomor handphonenya kita bisa kirim formulirnya lewat WA saja. Soft copy ya Pak? Iya betul. Kenapa begitu ya? Kebetulan kan masanya nih masa wabah corona, jadi kita ya sudah saling menjaga kesehatan masing-masing. Toh tetap akan dilayani dengan baik dan cepat. Baik Pak, berarti saya mau tanya lagi nih Pak, perbedaan nih, mungkin ada banyak pertanyaan dari para peserta. Apa bedanya kios warga dan wirausaha pintar? Oke, wirausaha pintar itu adalah induknya. Beberapa waktu lalu di tahun 2009 kita, jadi si wirausaha pintar itu masuk dalam sistem informasi pelayanan publik. Kita dapat penghargaan dari Kementerian PAN ya, masuk dalam 45 besar gitu ya. Nah, kios warga itu bagian dari wirausaha pintar. Jadi bagian wirausaha pintar itu salah satunya adalah kios warga, ada pertanian, peternakan, contoh misalkan hidroponik, terus ternak lele misalkan. Ada juga rumah pangan kita, itu kita sudah bekerja sama dengan Perum Bulog. Nah itu banyak wirausaha-usaha. Ke depan juga kita memang pasti akan menciptakan wirausaha-usaha lain, karena memang tidak semua orang juga ingin punya berwirausaha kios warga. Tapi ada karena hobinya beternak, nah kita nanti siapkan itunya. Buat hidroponik, nah kita siapkan juga supaya mereka bisa memilih mana yang diminati bentuk wirausahanya itu. Hidroponik itu menarik juga ya Pak ya? Betul. Maksudnya yang suka bertanam ya kan? Gimana, kan ada teknik khususnya juga tuh Pak. Terus betul. Untuk yang punya tambaku untuk lele, iya, kan? Benar, Jadi benar. Mereka yang punya keahlian, mereka yang punya hobi itu kan juga bisa merencanakan melalui program wirausaha pintar ya Pak ya. Jadi si hidroponik ini memang kita butuh lahan yang tidak besar juga ya, bisa memanfaatkan pekarangan hidroponik ini. Nah, tetapi memang harus harus melalui beberapa kali pelatihan setidaknya supaya benar orang ini benar-benar matang gitu ya. Berbeda dengan kios, karena rata-rata kan kalau di kios warga barang-barangnya itu barang-barang memang tahan lama lah gitu ya. Kalau hidroponik perlu penanganan khusus memang. Dan tapi bukan berarti
orang ini, saya yakin pasti bisa. Kalau dipelajari tidak ada yang tidak bisa, pasti bisa. Dan kios, salah satu yang saya tangkap nih Pak, salah satu keunggulan kios warga tadi itu sangat mudah, tinggal mendaftar, terus barangnya dikirimkan, terus langsung dapat, nggak langsung dapat sih, tapi setelah ada proses langsung mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Dan yang menjaga kasir itu kan juga bisa orang lain ya Pak ya, ini percaya. Jangan karena dia memanfaatkan lahan tadi, jadi tidak ada biaya sewa, tidak ada biaya tenaga kerja, karena tenaga kerja sendiri bisa orang yang di rumah lah gitu ya. Nah itu dan bedanya dia sudah langsung bisa berpenghasilan. Saya yakin begitu dibuka pasti ada yang beli. Nah itu bedanya dengan hidroponik maupun ternak lele. Dia perlu beberapa bulan, 3 bulan atau 6 bulan baru dia berproduksi. Kalau ini harian gitu ya, jadi harian, nah, sehingga bisa langsung mendapatkan keuntungan. Melalui alat transaksi pintar ini kita bisa mengeluarkan laporan harian, mingguan, bulanan. Nah itu sudah bisa kita ketahui. Nah setidaknya di kios warga, karena kebutuhan yang saya bilang tadi, kita ada kebutuhan harian, ya kita belinya di kios warga kita sendiri gitu, beli sendiri seperti itu. Tapi jangan karena ini kebutuhannya sendiri lalu tidak dicatat, ya jangan, nanti kita kehilangan pendapatan nanti di sana. Memang harus mempelajari juga tuh ya Pak. Sebenarnya nggak susah juga ya kalau mempelajari pencatatan, tinggal tulis saja, itu juga tidak butuh keahlian khusus ya Pak ya. Kadang-kadang yang saya temui di lapangan kayak ngambil beras, ya sudah ambil aja, tidak dicatat. Nah sehingga pokok penghasilan bulan ini kurang, padahal berasnya sudah diambil dan tidak dicatat gitu, misalkan seperti itu. Nah Pak Dadang, tadi kan kita udah bahas nih banyak hal tentang kios warga ya Pak. Nah berarti untuk para peserta di luar sana ya, mau itu peserta aktif atau pensiunan, itu sebenarnya nggak perlu menunggu lama lagi untuk untuk memikirkan planning ketika pensiun nanti. Berarti dari sekarang para PNS atau ASN muda pun juga bisa untuk berwirausaha ya Pak ya. Kalau menurut saya iya, harusnya tidak nunggu nanti. Kalau nanti itu apalagi sudah ya usia kita kan semakin bertambah, kesehatan juga menurun. Itu juga hasil survei, bukan kata saya, hasil survei itu kan jelas kesehatan kita menurun ketika nanti pensiun. Belum ada aktivitas aktualisasi diri nanti. Nah, dengan adanya kios warga ini itu bisa menjadi tempat kita mengaktualisasikan diri. Apalagi misalkan dibangun ketika kita masih muda. Saya yakin berkembang. Karena apa? Yang saya bilang, barang-barang yang ada di kios warga itu memang merupakan kebutuhan sehari-hari yang pasti dibeli gitu, pasti dibeli. Nah itu maka harus dirancang dari saat ini ketika usia kita muda. Nah harapannya memang di Indonesia ini tumbuhlah pengusaha-pengusaha muda gitu ya. Berarti Taspen sesuai dengan slogannya ya Pak, andal melayani. Benar, cocok banget itu, nggak salah perusahaan kita. Slogannya andal melayani, karena memang Taspen hadir untuk melayani para ASN dan pensiunan. Sampai memikirkan masa pensiunannya juga Pak ya, dan masa depannya. Pribadi insan Taspen. Iya. Oke Pak, mungkin kalau kita lanjutkan bisa sampai berapa, dua minggu kali ya Pak pembahasan tentang kios warga. Nah, kalau mungkin para peserta atau sobat Taspen di luar sana yang masih bingung atau masih banyak pertanyaan seputar tentang gimana sih cara pendaftarannya, gimana sih sistem mekanisme bayarnya. Nah, itu bisa ditanyakan langsung ke call center yang ada di bawah sini. Oke. Nah, Sobat Taspen jangan lupa juga untuk terus tonton setiap episodenya.
setiap episode Taspentalk, karena Taspentalk akan menghadirkan kembali episode-episode mengenai program ketaspenan, baik itu maupun internal ataupun eksternal. Nah, Sobat Taspen, boleh langsung subscribe, klik lonceng untuk diingatkan kembali agar tetap terupdate informasi seputar ketaspenan. Oke, Pak Dadang, terima kasih atas waktunya. Nah, sampai jumpa ya Pak mungkin di episode berikutnya. Oke, bye-bye.